Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Di mata pelajaran matematika ini kita akan belajar cara menghitung volume tabung dan volume prisma segitiga. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar cara menghitung volume tabung. Nah, siswa dan siswi sekalian, perhatikan, ini adalah gambar tabung. Perhatikan ya. Perhatikan sifat-sifatnya. Sifat-sifat tabung antara lain, 1. Mempunyai sisi alas dan penutup berbentuk lingkaran. Nah, ini sisi alas ya, berbentuk lingkaran. Alas itu bawahnya. Kemudian ini penutupnya berbentuk lingkaran juga. Kemudian, sifat yang kedua, mempunyai sisi selimut yang menggabungkan sisi alas dan penutup. Nah, ini sisi selimutnya. Ini ya, melingkar. Yang menghubungkan alas dan penutupnya. Kalian perhatikan. Nah, ini adalah tinggi tabung ya. Ini adalah tinggi tabung. Kalau ini adalah diameternya. Ini adalah diameternya. Baik itu di alas, di penutup juga ada diameternya. Nah, ini yang setengahnya dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Ini namanya jari-jari. Makanya Bapak tuliskan di sini ya. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameternya. Nah, rumus mencari volume tabung antara lain, perhatikan. Cara mencari volume tabung itu rumusnya adalah Pi sama dengan, volumenya sama dengan, ini logo Pi ya, Pi dikali R pangkat 2, R itu jari-jari. Jari-jari pangkat 2 dikali tinggi volume tabung. Atau kalian bisa menulis juga rumus yang seperti ini. Bisa kalian menggunakan rumus yang ini, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Atau rumus yang ini, volumenya sama dengan 1/4 dikali Pi dikali diameter pangkat 2 dikali tinggi. Ya, ini diameter itu yang ini nih. Kalau jari-jari yang ini, yang setengahnya. Nah, makanya ditulis di atas ini setengahnya ya, jari-jari. Nah, ini lihat keterangannya. Keterangannya R sama dengan jari-jari. Nah, ini ya, R itu jari-jari. Atau jari-jari itu artinya setengah kali diameter atau setengah dari diameternya. Nah, ini kan setengahnya ya. T itu adalah tinggi. D itu adalah diameter atau diameter itu 2 dikali R, 2 dikali jari-jari. Jari-jarinya kan ada dua dikali jari-jari berarti diameter. Seperti itu ya. Kalau ini lambang ini adalah Pi namanya. Itu nilainya 3,14 atau 22/7. Seperti itu ya. Jadi ini adalah lambang Pi ya. Nilainya 3,14 atau 22/7. Nah, menginjak ke contoh soal. Ini ada contoh soal, perhatikan. Ada contoh soal. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm. Jika tingginya 12 cm, hitunglah volume tabung tersebut. Nah, kita jawab ya. Jawab. Diketahui jari-jarinya berarti R ya. R-nya 7 cm. Nah, sedangkan tinggi prismanya yaitu 12 cm. Nah, berapakah volumenya? Ditanya volumenya berapa? Nah, perhatikan ya.
Perhatikan. Jawab. Nah, rumus mencari volume tabung adalah Pi sama dengan, yang ini berarti ya, kita ambil rumus yang ini nih. Pi sama dengan, volume sama dengan Pi dikali R pangkat 2 kali T atau tinggi. Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Nah, sama dengan Pi-nya berapa? Nah, ini kan nilai Pi ada yang 3,14, ada yang 22/7. Bebas. Kalian mau pilih yang ini, mau pilih yang ini. Terserah kalian ya. Kalau Bapak pilih yang ini, 22/7. 22/7 dikali R pangkat 2, berarti jari-jarinya kan ini, 7. Berarti 7 pangkat 2 dikali tinggi. Tingginya ini 12 cm. Dikali 12 ya. Perhatikan. Sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 berarti 7 dikali 7 ya. Berarti 49 dikali 12. Nah, perhatikan. Sama dengan 22 kali 49 berapa? Adalah 1078/7. Berarti 22 dikali 49 adalah 1078/7. Dikali 12. Nah, perhatikan. Sama dengan 1078 per 7 itu artinya 1078 dibagi 7. 1078 dibagi 7 adalah berapa? Adalah 154 dikali 12. 154 dikali 12 adalah berapa? 154 dikali 12 adalah 1848 cm kubik. Jadi kalau mencari volume harus ada kubiknya ya. Nah, seperti itu. Jadi sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm. Jika tingginya 12 cm, hitunglah volume tabung tersebut. Nah, diketahui R-nya atau jari-jarinya 7 cm, tingginya 12 cm. Nah, ditanyakan volumenya. Maka jawab rumus mencari volume tabung adalah Pi sama dengan Pi dikali R pangkat 2 kali tinggi. Pi-nya yaitu 22/7 dikali R pangkat 2 itu berarti 7 pangkat 2 dikali tingginya adalah ini ya 12. Nah, sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 kan 7 kali 7 berarti 49 ya. 49 kali 12. Kalau sudah sama dengan 22 dikali 49 adalah 1078/7 dikali nih 12. Kemudian 1078/7 artinya 1078 dibagi 7 yaitu 154 dikali 12. 154 dikali 12 adalah 1848. Jadi hasilnya adalah 1848. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian kilas mengenai cara menghitung volume tabung ya. Cara menghitung volume tabung. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mencari
volume prisma segitiga. Ini gambar prisma segitiga ya. Perhatikan. Nah, sifat-sifat prisma segitiga antara lain mempunyai titik sudut sebanyak 6 buah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 buah. Kemudian sifat yang kedua mempunyai jumlah rusuk sebanyak 9. Ya, jumlah rusuknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis-garis ini ya, garis-garisnya rusuk itu. Kemudian mempunyai sisi persegi panjang sebanyak 3 buah. 1, ini 2, 3 ya. Kemudian mempunyai sisi segitiga sebanyak 2 buah sebagai alas dan penutup. Nah, ini segitiga sebagai alasnya ini atau bawahnya. Ini segitiga yang di atas sebagai penutupnya. Seperti itu ya. Kemudian perhatikan. Rumus mencari volume prisma segitiga antara lain volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ini ya, luas alas ini, alasnya kan segitiga dikali tinggi. Atau luas segitiga dikali tinggi. Kan alasnya bentuknya segitiga, otomatis berarti luas segitiga ya, dikali tinggi. Atau bisa ditulis pi sama dengan setengah dikali alas, ya, dikali tinggi alas ini ya, dikali B itu tinggi alas, dikali tinggi prisma. Atau bisa menggunakan rumus yang kedua, pi sama dengan alas dikali tinggi alas dibagi 2 atau per 2 dikali tinggi prisma. Nah, ini ada keterangannya. A, ini A ini ya. A itu alas segitiga. Ini kan alasnya ini segitiga. B, tinggi segitiga pada alas atau penutup. Nah, ini tinggi segitiga ini ya. Tingginya pada alas, kemudian atau tinggi segitiga pada penutupnya. Kalau T yang ini adalah tinggi prisma, artinya ini. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal, perhatikan, ada contoh soal. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi alasnya 15 cm dan sisi alasnya 12 cm. Prisma tersebut memiliki tinggi 80 cm. Berapakah volume prisma tersebut ya? Seperti itu. Langsung saja kita jawab. Diketahui alasnya adalah 12 cm. Kemudian B-nya, B itu adalah tinggi alasnya. Tinggi alasnya adalah 15 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 80 cm. Ditanya volumenya. Volumenya berapa? Nah, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Bisa menggunakan rumus yang ini. Kalau Bapak akan coba menggunakan rumus yang ini ya. Jawab. Perhatikan. Pi sama dengan A kali B per 2 dikali T. Sama dengan A-nya berarti 12 dikali 15 per 2 dikali 80. Sama dengan 12 dikali 15 berapa? 12 kali 15? 12 dikali 15 adalah 180 per 2 dikali 80. Sama dengan 180 dibagi 2 adalah 90.
kali ini ya 80 sama dengan 90 dikali 80, 9 kali 8 72. Ini ada nolnya 2, 1 2, berarti 1 2. Seperti itu ya. Berarti hasilnya adalah 7.200 cm kubik. Itulah siswa dan siswi sekalian, materi mengenai rumus mencari apa ya? Volume prisma segitiga ya. Nah, ini rumusnya, bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini. Ini contoh soalnya sudah. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti ya cara mengerjakannya. Nah, itulah siswa dan siswi sekalian, materi mengenai cara mencari volume tabung dan volume prisma segitiga. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Baik Bapak, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.